Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Ika dengan sekolah homeschooling Bintang Harapan. Semua sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah rapi semuanya? Sudah mandi? Yuk kita akan renungan dulu ya sebelum kita belajar. Kita akan sapa Tuhan Yesus, kita akan sapa Tuhan kita akan sapa Roh Kudus dengan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya anak-anak, kita harus selalu berterima kasih bangun tidur pada Tuhan Yesus. Kita sapa Tuhan Yesus sudah menyertai kita sepanjang malam. Anak-anak, kira-kira kalau jadi anak yang T-A-A-T itu susah nggak ya? Coba, kira-kira susah nggak? Coba Miss Evi, susah nggak jadi anak taat itu? Susah ya, kita itu taat itu susah. Bangun pagi ya, harus bangun pagi. Males, masih ngantuk. Tapi kalau tidak taat itu gampang ya. Males, enak aja tidur gitu ya, nggak usah belajar. Tapi tidak boleh ya, kita harus tetap T-A-A-T ya. Yuk kita akan belajar menyanyi susahnya aku taat. Pelan-pelan ya, kita belajar lagu baru. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Iya, jadi kita tidak boleh tidak taat. Kita harus taat ya, supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang baik ya. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Kita buka hati kita buka supaya Tuhan hadir di dalam hati kita. Kita akan nyanyikan jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki
sekali lagi dengan lebih lembut. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan sudah memberikan badan yang sehat sehingga kami boleh kembali belajar. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Ajar kami dapat mendengar dengan baik sehingga kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Iya. Anak-anak, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya. Nah, bentar Bil. Nanti ini jangan lupa ya Bil ya. Oh iya. Waktu akhir-akhir. Iya terakhir. Iya, Ya. kelihatan. Oke ya gitu bisa. Nah, anak-anak coba masih ingat nggak waktu itu Ibu Ika pernah cerita? Ceritanya masih ingat tidak? Waktu bangsa Israel mereka ingin punya raja yang kelihatan seperti bangsa lain, ya. Seperti bangsa lain punya seorang raja yang memimpin negara seperti bangsa Indonesia. Kalau Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Siapa tahu nama presiden kita? Presiden bangsa Indonesia siapa? Siapa yang tahu? Siapa? SBY? Bukan. Siapa presiden kita? Siapa? Bapak Jokowi, ya. Pak Jokowi. Nah, waktu itu bangsa Israel juga pengen punya raja yang dapat memerintah rakyatnya. Nah, akhirnya siapa yang dipilih kemarin? Yang tinggi, yang besar, yang cakep. Siapa namanya? Ingat nggak? Siapa namanya? Dari huruf S. Siapa namanya? Samuel? Bukan. Siapa ya? Saul. Iya betul. Dia adalah Saul. Ya, Saul yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja yang pertama bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar dari Saul. Sekarang ya Saul itu ya awalnya dia taat sama Tuhan, tapi lama-lama dia nggak taat sama Tuhan. Kita hari ini belajar ya, kenapa ya Tuhan akhirnya menolak Saul. Tuhan gak senang, Tuhan gak suka sama Saul karena Saul tidak lagi taat sama Tuhan. Kita lihat ya, kita mau dengar ketidaktaatan Saul itu apa ya sama Tuhan. Kenapa ya? Apa yang dilakukan Saul sehingga tidak taat kepada Tuhan? Nah, peristiwa ini terjadi ketika bangsa Filistin menyerang bangsa Israel. Bangsa Filistin ini menyiapkan pasukan, prajuritnya yang banyak, ya, prajurit berkuda, terus ada yang prajurit berjalan kaki, banyak sekali, beribu-ribu, ya. Nah, orang Israel takut, mereka ada yang lari, mereka ada yang sembunyi, terus mereka ada yang nyumput ya, pokoknya mereka tuh sudah terjepit. Karena tahu terjepit anak-anak, ya, orang Filistin ini
banyak sekali dia ingin menyerang. Nah, saat itu Saul sedang ada di Gilgal. Nah, di sana dia menunggu siapa ya? Menunggu Bapak Samuel. Ya, katanya menunggu 7 hari lamanya. Nanti Bapak Samuel ini mau datang. Untuk apa? Untuk mempersembahkan kurban. Nah, ketika Pak Saul ini sudah menunggu ya, gak datang-datang. Ya, gak sabar jadinya Saul ini. Ya, ketika dia menunggu gak datang ya, terus orang-orang Filistin ini udah banyak sekali. Dia takut nanti bagaimana ya kalau orang Filistin ini menyerang. Nah, prajurit orang yang bersama dengan Saul ini takut, mereka juga takut. Jadi mereka berpikir, aduh, bagaimana ya? Bapak Samuel belum datang. Ya, akhirnya apa? Ya udah, kita kumpulin aja. Kita bikin korban bakaran, korban keselamatan. Ya, apa yang terjadi anak-anak? Saul mempersembahkan korban bakaran. Padahal anak-anak, ya, tahu nggak? Korban bakaran itu tidak boleh dilakukan oleh Saul, oleh seorang raja. Karena sudah ditunjuk hamba Tuhan, yaitu Samuel. Karena ketidaksabaran Saul, dia melakukan perbuatan yang tidak taat kepada Tuhan. Dia bakar persembahan itu. Ya, ketika sudah selesai, apa yang terjadi? Ketika sudah selesai membakar korban bakaran, Bapak Samuel datang. Wah, apa yang terjadi ya? Pak Samuel datang. Samuel bertanya kepada Saul, "Hei Saul, apa yang sudah kamu lakukan?" Apa yang sudah dilakukan oleh Saul tadi ya? Bapak Samuel lama sih, gak datang-datang. Kita takut. Bapak Samuel, aku tunggu gak datang-datang, lama. Jadi kami takut, ya. Kami takut dan kami ingin, ya, belum meminta belas kasihan daripada Tuhan, sehingga kami memberanikan diri untuk memberi persembahan, membakar kurban bakaran. Wah, Pak Samuelnya kaget. Kenapa ya? Berarti Saul itu sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Dia sudah melanggar perintah Tuhan. Lalu kata Saul apa? Tuhan tidak menghendaki Saul, jadi marah kepada Saul. Ya, Tuhan jadi sedih kepada Saul karena dia tidak lagi menurut perintah Tuhan. Ya, jadi apa yang terjadi? Nanti kerajaannya ini akan yang menggantikan seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, itu yang pertama, anak-anak. Ketidaktaatan Saul yang pertama, ya, membakar korban bakaran. Dan yang kedua apa? Nah, sekarang kita lihat lagi, ya, ketika Bapak Samuel pergi ke Gibea. Nah, di sana dia bilang kepada Saul, ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Apa ya kira-kira perintah Tuhan? Ternyata ingin membalas kepada orang-orang Amalek yang tadinya menghalang-halangi mereka, menghalang-halangi bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Ya, terus Bapak Samuel bilang kepada Saul, tumpas mereka, ya, tumpas mereka, baik yang manusia, baik yang laki, baik perempuan, baik anak laki, baik anak-anak maupun kanak-kanak semua. Bahkan kambing domba, unta, keledai, dan barang-barang berharga semua harus dimusnahkan. Ya, iya, begitu kata Bapak Samuel kepada Saul. Dan Saul mengumpulkan orang-orangnya. Mereka akan berperang melawan orang Amalek. Anak-anak, apa yang dilakukan oleh Saul? Terjadilah ketidaktaatan Saul yang
melanggar perintah Tuhan. Kenapa ya? Dia menangkap raja orang Amalek, Raja Agag yang hidup-hidup ditangkap oleh orang Israel, oleh Saul, ya. Bahkan Saul, ya, apalagi Saul mengumpulkan domba, ya, keledai, ya, yang bagus-bagus, tidak dimusnahkan, ya. Anak-anak, ini boleh nggak sama Tuhan? Tidak boleh, ya. Bahkan harta benda yang baik, yang bagus, ya, yang mahal, itu juga tidak dimusnahkan, tidak ditumpas, malah dibawa oleh orang Israel. Ini adalah perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Ketika Samuel bertemu dengan Saul, apa yang terjadi? Samuel bertanya, apa yang telah kamu lakukan, Saul? Kan Tuhan bilang, tumpas mereka, ya, tidak terkecuali, tidak ada belas kasihan, ya, semua harus ditumpas, ya. Kok malah kalian bawa, ya, bawa domba, kambing domba yang bagus-bagus, ya, untuk apa? Dijarah semuanya ini yang bagus-bagus, dan harta yang bagus juga tidak ditumpas, ya. Alasannya apa, anak-anak? Kan nanti ini semua akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan berkenan gak seperti itu, anak-anak? Tidak. Tuhan tidak berkenan akan semuanya itu, karena Tuhan tidak mau. Karena Tuhan bilang tumpas mereka. Rakyat kecil aja, semua binatang yang buruk, semua ditumpas, yang tidak berharga ditumpas. Ini yang bagus-bagus tidak ditumpas. Bahkan rajanya pun tidak dibunuh, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan marah. Tuhan sedih kepada Samuel. Sampai apa yang terjadi? Samuel tidak lagi bersama Saul. Bahkan bukan Samuel aja yang meninggalkan Saul. Tuhan meninggalkan Saul. Tuhan tidak memperkenankan Saul menjadi raja lagi. Saul ditolak Tuhan untuk menjadi raja. Ya. Katanya apa yang terjadi di sini? Karena kata Samuel apa? Di dalam Samuel 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan bahwa sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban persembelihan. Memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba jantan. Ya. Jadi setelah itu Samuel meninggalkan Saul. Nah, dari cerita ini kita belajar. Kita masih kecil, kita belajar taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu seperti dalam firman Tuhan disebutkan, hormati kedua orang tuamu, hormati ayah dan ibumu. Kita harus menghormati mereka, ya. Kita harus mentaati mereka. Kalau kita juga taat kepada Tuhan, kita jangan melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, ya. Hari ini ambil bahwa kita harus T-A-A-T. Hari ini kita harus belajar taat, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, ya. Kita belajar satu ayat hari ini yang diambil dari 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban persembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ya, anak-anak, mengerti ya? Kita harus taat ya sama Tuhan. Kita harus menghormati orang tua kita, ya. Kalau waktunya belajar, kita harus belajar. Waktunya bobok, kita harus bobok. Waktunya makan, kita harus makan, ya. Waktunya kita bermain, boleh kita bermain,
ya. Tapi waktunya belajar tidak boleh buat bermain, supaya kita jadi anak yang pintar. Oke? Yuk kita akan bersama-sama berdoa ya. Yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan kami boleh belajar, mendengar cerita tentang Saul yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar, Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Berkati guru-guru kami, berkati papa mama kami yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak selamat belajar ya. Ketemu lagi minggu yang akan datang. Dah, Tuhan Yesus memberkati.